Na usmatračnici. Oni jedan ovde Kleopatra. Di sebuah hotel yang tak jauh dari bandara Belgia, seorang wanita bernama Giovanna dengan sandi nama Kleopatra tengah bersiap untuk membantu aksi perampokan yang akan dilakukan Doni dan timnya di bandara tersebut. Menggunakan 2 mobil polisi samaran yang diangkut dengan kontainer, para perampok ini segera menuju sebuah hanggar di mana pesawat yang mengangkut paket berisi berlian dari Afrika baru saja mendarat. Setibanya di lokasi pesawat, beberapa orang bertopeng ini segera melancarkan aksinya dan menembaki kamera pengawas serta menyandra beberapa orang di sana. Seorang perampok naik ke pesawat dan dengan mudah membobol berangkas tempat paket berisi berlian itu disimpan. Ik heb liever hangar 4 te checken. Setelah mendapat paket yang mereka cari, komplotan ini bergegas meninggalkan lokasi sebelum polisi bandara menyadari aksi perampokan mereka. Meski sempat diikuti, namun para perampok ini berhasil kembali masuk dalam kontainer hingga menyamarkan keberadaan mereka. Sementara itu, Giovanna segera meninggalkan hotel tempatnya membantu aksi perampokannya Doni. Dan cerita film Den of the Pantera ini pun baru dimulai. Keesokan harinya di toilet pengadilan, seorang polisi Los Angeles bernama Nick terlihat kesal setelah hakim memutus sidang perceraiannya. Ketika menenangkan pikirannya di sebuah minibar, Nick mendengar berita tentang perampokan berlian jutaan dolar yang terjadi di bandara Belgia kemarin. Melihat cara kerja dari perampokan tersebut, Nick menduga jika dalang perampokan ini adalah Doni, orang yang sama yang kasus perampokannya pernah Nick tangani 7 tahun yang lalu. Namun sayangnya ketika itu Doni berhasil melarikan diri dan hingga saat ini tak diketahui rimbanya. Sementara itu di Bandara Nice di negara Prancis, setelah sukses dengan aksinya di Belgia, Doni tampak dijemput Giovanna dan 2 rekan yang baru dia kenal bernama Slavko dan Marco. Doni berencana akan kembali melakukan aksi perampokan dengan mentargetkan sebuah bank bernama WDC, di mana bank ini adalah bank penyimpanan berlian terbesar yang berada di kota Nice tersebut. So what's my cover? You're French, of Côte d'Ivoire descent. You're a diamond dealer working out of London. No safety? Ketika sampai di apartemen mewah yang akan Doni tinggali, Giovanna mengingatkan jika sore ini mereka akan menemui seorang pembeli berlian bernama Sava, orang yang akan menjadi pembuka jalan mereka memasuki bank WDC. Welcome to Nice, Jean-Jacques. Ternyata apartemen mewahnya Doni berada tak jauh dari komplek bank WDC guna mempermudahnya untuk mengamati situasi keamanan di tempat tersebut. Sementara itu di Los Angeles, Amerika, Nick yang makin penasaran dengan keberadaan Doni, menculik seorang pekerja malam bernama Holly lalu membawanya ke sebuah kontainer untuk menanyakan beberapa hal padanya. Diketahui jika Holly adalah istri dari salah satu tim Doni yang tewas dalam aksi perampokan Bank Federal 7 tahun yang lalu. Since Merriman's dead, you're gonna tell me 2 things. Where were he and Donnie going that they didn't get to? And what did they do with the money? Awalnya Holly menolak memberitahu keberadaan Doni dan di mana lokasi uang hasil rampokannya disimpan. Namun setelah dijanjikan akan mendapat imbalan ketika Doni tertangkap, Holly pun akhirnya mau bekerja sama dan memberitahu informasi yang diketahuinya pada Nick. The Nice Diamond Bank. Menyamar sebagai Jean-Jacques sang pedagang berlian untuk mengetahui seluk-beluk bank WDC, Giovanna mengenalkan Doni pada seorang kolektor berlian bernama Sava, yang diketahui menyimpan berlian-berliannya di bank WDC hingga menjadi nasabah prioritas di sana. You have something you want me to look at? I do.
Setelah melihat berlian yang ditawarkan Donnie, Safa yang tertarik kemudian membawanya ke bank WDC untuk tahapan transaksi jual beli mereka. Namun terlebih dahulu Donnie harus melalui pemeriksaan keamanan ketat oleh ketua keamanan bernama Florentin. Setelah melewati pemeriksaan, Donnie yang mengamati lokasi kamera di sepanjang komplek WDC terus dipantau oleh petugas keamanan di sana. Setibanya di dalam, Donnie dikenalkan pada seorang pria bernama Konsiar, penanggung jawab bank WDC sekaligus orang yang akan menghandle segala keperluan nasabah prioritas di sana. Setelah Konsiar memeriksa identitas Donnie, Konsiar lalu membawa Donnie ke sebuah ruangan kantor yang boleh Donnie tempati hingga proses jual beli berlian antara Donnie dan Safa selesai. Di ruangan itu Donnie berniat menyewa sebuah berangkas pada Konsiar dengan alasan minggu ini dia akan kedatangan beberapa berlian lainnya. Is it possible to lease one of the vault boxes? I have some inventory coming in this week. Oh, I'm sorry, not possible. And they are reserved for site orders anyway. Currently, all the vault boxes are fully booked. Bonne journée. Bonne journée. Jelas saja ini akan menjadi masalah baru bagi Donnie, sebab tujuan mendekati Safa selain untuk menjual berlian, sekaligus untuk mencari celah masuk dan cara membobol ruang berangkas tersebut. So? We're in, but we have a problem. There's no access to the vault. Only side holders and LE have access, and there's no security boxes available. You gotta be fucking kidding me. Just let me handle it. Sementara itu di kota Ulasai di negara Italia, di kediaman bos mafia bernama Octopus, tangan kanannya Zamba memberitahu jika berlian yang bosnya beli dari Afrika telah dicuri ketika terjadi perampokan di bandara Belgia. Dei ladri hanno rapinato l'aereo che lo trasportava. Il diamante su cui avete investito, suo fu tiro. E qualcuno lo sta schermando. Ora a Nizza, vicino al Diamond Center. Mengetahui hal itu, Octopus pun segera memerintahkan Zamba untuk menemukan orang yang telah berani mencuri berlian miliknya. Ketika Donnie dan Safa sedang memeriksakan keaslian berliannya pada seorang ahli gemologi, mereka menemukan sebuah GPS yang masih aktif di sana. Ternyata ini adalah berlian milik si bos mafia Italia yang tanpa Donnie sadari ada dalam tumpukan paket berlian yang dirampok di bandara Belgia. GPS beacon. Meski tahu jika ada yang sedang mencari berlian tersebut, namun hal itu tak mengurungkan niat Safa untuk memiliki berlian itu dan menawarnya dengan harga yang miring. Well, these stones obviously don't come with Kimberly certificates. 4.2. Akhirnya Donnie dan Safa pun sepakat melakukan transaksi senilai 73 miliar rupiah yang langsung disetorkan di Bank Diamond, bank tempat Donnie biasa menyimpan semua uang hasil perampokannya. Setelahnya Giovanna mengumpulkan semua kenalannya dan membentuk sebuah grup bernama The Painter. There's a reason why you're all here. This will be our biggest job on the continent yet. This isn't a smash and grab. We're here to rob the World Diamond Center. We estimate the score to be 850 million euros. Koji će on kurac ovdje? Ko je ovaj? Awalnya Marco dan Fuchs sempat keberatan karena Giovanna membawa Donnie ke markas mereka. Setelah mengetahui jika Donnie adalah orang yang mendanai aksi perampokan tersebut, keduanya pun hanya bisa terdiam. And if you have a problem with that, you can get the fuck out now. I'm good, boss. Selanjutnya Giovanna membagi tugas, di mana Fuchs bertugas sebagai logistik, Marco menyiapkan kendaraan dan jalur pelarian, Dragan bertanggung jawab pada berangkas dan akses masuk, Slavko di bagian komunikasi, sementara Donnie yang mereka tahu bernama Jan Jack, selain menjadi donatur, Donnie juga akan mencari tahu segala hal tentang sistem keamanan Bank WDC yang dibutuhkan Dragan untuk membantu tim yang akan masuk dan membobol berangkas penyimpanan tersebut. So are we good? Yeah. Beberapa hari kemudian, Nick yang telah tahu Donnie ada di Prancis langsung menemui seorang kapten polisi bernama Hugo yang akan bekerja sama dengannya. Welcome. Nice to finally meet. Setibanya di kantor kepolisian kota Nice, Nick minta Hugo untuk menunjukkan rekaman CCTV yang dia minta sebelum tiba di Prancis. Try and find him when he comes out. Okay, this is from the day you requested. Namun entah untuk alasan apa, ketika melihat Donnie, Nick pura-pura tak mengenalnya pada Hugo lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Listen. No. Ketika Donnie kembali ke apartemennya, dia dikejutkan dengan kehadiran Nick yang telah berada di sana. Merasa Nick memburunya karena aksi perampokan bank federal di Amerika, Donnie beralasan jika dia tak ikut campur dalam aksi perampokan tersebut.
Alih-alih membahas perampokan Bank Federal, Nick justru tertarik pada aksi perampokan yang akan Donnie dan tim The Panther lakukan. Merasa dirinya diintimidasi, Donnie menodongkan senjatanya, namun dengan sigap Nick berhasil membalikan keadaan dan mengambil alih senjata tersebut. Pada Donnie, Nick mengaku jika dirinya bangkrut dan lelah menjadi pemburu para perampok, dan kedatangannya adalah untuk bergabung dengan Donnie karena membutuhkan uang setelah dipecat dari kepolisian. I'm broke. Nick mengancam akan membocorkan rencana perampokannya pada polisi jika dia tak dikenalkan pada tim The Panther dan diikut sertakan dalam aksi perampokan mereka. Keesokan harinya, Donnie yang tak punya pilihan mengenalkan Nick pada Giovanna sebagai personil tambahan mereka. Inggris ki? Ya? Tanpa banyak berpikir, Giovanna pun setuju. Dalam perjalanan pulang, Marco rupanya tak setuju dengan keputusan Giovanna sebab Nick adalah seorang mantan polisi. Akhirnya untuk menguji kesetiaan Nick, mereka pun sepakat mengundangnya ke acara pesta yang akan diadakan pada malam harinya. Di tempat lain, Donnie yang tak kehabisan akal agar bisa masuk ke ruangan berangkas milik Bank WDC, berhasil meyakinkan Sava untuk menyewakan sebuah berangkasnya yang ada di sana. So, how can I help you? I have some inventory coming in, and I was wondering if I can rent space in one of your vault boxes for a few weeks. What? Sementara itu Zamba, tangan kanan si bos mafia Itali, telah tiba di Prancis dan mendapat informasi dari seorang informan berupa rekaman CCTV orang yang hendak menjual berlian tersebut yang tak lain adalah Donnie. Text it to me. Good job. Di malam pesta kelompok The Panther, Nick diminta menghisap narkoba sebagai bukti jika dia bukanlah mata-mata polisi. Cops don't do drugs. Try it. Untuk meyakinkan mereka, Nick pun menghisap barang tersebut hingga membuatnya mabuk dan tergoda oleh kecantikan Giovanna yang mengajaknya berdansa. Di saat itulah Marco yang ternyata adalah mantannya Giovanna tersulut emosi hingga menyebabkan perkelahian di antara mereka. Donnie yang berusaha melerai perkelahian itu malah dihajar oleh Vuk hingga perkelahian semakin meluas sebelum akhirnya Slavko dan Dragan berhasil memisahkan mereka. Di luar, Nick dihampiri Hugo dan pura-pura menggeledahnya sembari menanyakan apa sebenarnya yang coba Nick mainkan dengan semua kekacauan tersebut. Bukannya menjawab pertanyaan Hugo, Nick malah pergi dan menghampiri Donnie lalu berterima kasih karena telah ikut berkelahi dengannya. Di ujung jalan, Nick dan Donnie kedatangan Zamba dan langsung menculik mereka. Keesokan paginya, Donnie dan Nick rupanya dibawa ke tengah laut dan diancam oleh Zamba untuk mengembalikan berlian milik Octopus yang Donnie curi di bandara Belgia. Mengetahui hal itu, Nick pun dibuat gusar karena malah jadi ikut-ikutan bertanggung jawab mengembalikan berlian milik si mafia tersebut. Get it back. Fuck! What the fuck you think? Stole diamonds from the fucking mafia! I hate you! Keesokan harinya di markas rahasia The Panther, rupanya setelah perkelahian di bar kemarin, Marco dan Vuk mengundurkan diri dari tim. Sementara Nick ini resmi menjadi anggota The Panther. Donnie menjelaskan tak ada titik buta dari pantauan CCTV, namun pergantian tampilan di layar monitor petugas keamanan Bank WDC selama 10 detik bisa mereka gunakan untuk berpindah dari satu ruangan ke ruangan lainnya. As a result of the CCTV, at 10-second intervals. What about the recorded footage once the cameras are offline? There's a WDC privacy law that prevents it. So no footage is being recorded, it's just being viewed in real time. We have a blind spot and a problem. So the only individuals that are granted access to the vault is the concierge, the site holders, and their private security, who must be law enforcement. So you're our way in. Okay. Sembari menunggu waktu yang tepat, terlebih dahulu Nick harus menyamar sebagai kepala keamanan Donnie dan pura-pura menyetorkan berlian agar dapat mengamati CCTV di area berangkas yang belum terpetakan, sekaligus untuk mengetahui merek berangkas yang digunakan oleh Bank WDC tersebut. Rencananya mereka akan masuk melalui pintu di bagian atap gedung, satu-satunya area yang tak dijaga ketat oleh pihak keamanan Bank WDC.
Namun waktunya belum bisa mereka tentukan sebab konsier tinggal di lantai 7 di gedung yang sama dan setiap saat selalu memeriksa keamanan berangkas-berangkas tersebut. Wonderful. Oh, here we are. Keesokan harinya setelah mendaftarkan Nick menjadi kepala keamanan pribadinya pada konsier, Donnie mengenalkan Nick pada Safa dan memberitahu jika ada berlian yang baru tiba dan ingin dimasukkan dalam berangkas yang telah disewa Donnie darinya. Bonjour. Bonjour. Nick will go with you to deposit the inventory. Di kesempatan ini, Safa mengundang Donnie untuk ikut acara nonton bareng pertandingan bola tim Kota Nice melawan AS Monaco yang akan diadakan malam minggu bersama konsier. Me, some friends, we're going to a supporters bar. Saturday. Yes, come with us. Mengetahui hal ini, Donnie pun menyadari jika dia harus segera menyelesaikan persiapannya sebab hari itu adalah saat yang tepat untuk melakukan aksinya. Sure this thing's gonna work? Oni neće opipavati stražara. Precious cargo. Please. Keesokan paginya dengan setelan jas yang telah dilengkapi kamera, Nick berhasil masuk ke ruangan berangkas dan mengirimkan visual yang jelas hingga Dragan bisa mengetahui jenis berangkas, sudut-sudut kamera, termal pendeteksi panas, bahkan sandi yang digunakan konsier untuk membuka berangkas tersebut. Ketika Safa membuka kotak depositnya untuk memasukkan berlian milik Donnie, Nick melihat jika berlian milik si bos mafia juga terdapat di sana. Side, second row, fifth from the top. I saw the fucking stone. Sementara itu di tempat lain, Marco dan Vuk yang telah keluar dari tim The Panther rupanya diam-diam membentuk timnya sendiri dan bermaksud mencegah tim The Panther sesaat setelah mereka berhasil melakukan aksinya. Vuk, ovo si Tigra. Alen, Darko, ovo je Vuk. Beberapa jam sebelum perampokan, Nick kembali masuk ke ruang berangkas untuk mengambil berlian milik Donnie dengan alasan ada yang berniat membeli berlian tersebut. Menggunakan cairan khusus dalam mood spray, Nick menyemprotkannya pada sensor termal agar alat itu tak dapat mendeteksi jika ada orang di ruangan tersebut. Now you know, turn around. I guess he's making some sales. Singkat cerita, waktu perampokan pun tiba. Tak lama setelah konsier meninggalkan gedung dan tiba di sebuah kafe yang hanya berjarak beberapa blok saja dari WDC, Nick, Donnie, Dragan, dan Slavko telah masuk ke area parkiran di sebelah gedung WDC. Mereka segera membobol pintu menuju lantai atas dan kemudian menggunakan sebuah tongkat yang dapat disambung, mereka mulai menyeberang ke gedung WDC yang menjadi targetnya. Houdini 1, you are red at Amstel, 20 seconds to green light. 4, 3. 2, 1. Corona's red, red at Corona. 40 seconds to red. Berkat panduan dari Giovanna yang memantau perpindahan tampilan di layar monitor petugas, Nick dan tim berhasil melalui satu persatu ruangan tanpa terdeteksi oleh petugas yang sedang berjaga. Singkat cerita, tibalah mereka di lorong ruangan berangkas dan Dragan pun berhasil membuka pintu tersebut. Ketika yang lain sibuk mengumpulkan satu persatu jarahan berharga dalam setiap kotak berangkas di ruangan itu,
Nick dan Donnie mulai panik sebab berlian milik si bos mafia yang harusnya ada dalam kotak yang telah Nick tandai rupanya tak berada di sana. Hingga akhirnya dengan panik keduanya membuka paksa setiap berangkas yang berdekatan dengan laci yang telah ditandai tersebut. Fucking not here either. It's not here. It's not fucking here. Celakanya di saat bersamaan di area nonton bareng, konsier yang kecewa karena tim Kota Nice tertinggal oleh tim AS Monaco memutuskan untuk pulang lebih awal sebelum acaranya selesai. Fuck. Houdini 1 housekeeper is home. Return to Mineshaft. We gotta go, Donnie. No. Alors, so much? Oh là là. Donnie, just fucking leave it. We gotta go now. Come on. Wait. Donnie, get go. Faut changer l'entraîneur et c'est tout. Ça va nous coûter cher, ça. They fucking got. Ça va nous coûter cher, ça. Ketika satu persatu tim telah berhasil kembali menyeberang ke gedung sebelahnya untuk melarikan diri, Nick yang di posisi terakhir malah nyaris terjatuh sebab tiang sambungannya terlepas, dan hal itu pun seketika menarik perhatian para petugas keamanan yang sedang berjaga. Bro. What the? C'est quoi ce putain de truc? Houdini 1 dogs on the scent. Fuck. Tak ingin merisikokan tim, Nick melemparkan tas bawaannya pada Donnie, sementara dia akan kembali masuk ke gedung untuk mencari jalan pelarian yang lain. De toi. Quoi? So I want you to clear the atrium stairs, alright? Okay, super. Petugas keamanan yang mulai menyadari ada yang tak beres ketika memeriksa ke bagian atap gedung, segera melakukan penyisiran di setiap sudut ruangan bangunan tersebut. Nick yang sedang berusaha mencari jalan keluar tak sengaja berpapasan dengan salah satu penjaga dan terpaksa menembak. Hands off weapon. What the fuck? Setelah memastikan sang petugas keamanan masih selamat, Nick kembali kabur hingga akhirnya berhasil dijemput oleh tim. Let's go. We gotta go. Tiens, c'est niche pour WDC-14. Setelah berhasil kabur dari bank WDC, mereka semua berkumpul di sebuah parkiran yang menjadi titik pertemuan sebelum akhirnya berpencar. Dragan dan Giovanna kabur menggunakan mobil van, sementara Donnie, Nick, dan Slavko terlebih dahulu harus melepaskan stiker putih pada mobil Porsche untuk menyamarkan pelarian mereka, dan kemudian meninggalkan parkiran tersebut. Di tengah pelariannya tanpa sepengetahuan Slavko, Nick dan Donnie berencana menuju perbatasan Italia untuk mengembalikan berlian milik si bos mafia terlebih dahulu. Sementara itu di bank WDC, konsier yang membuka ruangan berangkas akhirnya dikejutkan dengan kenyataan jika banknya telah kerampokan dan kehilangan semua aset-aset nasabahnya yang tersimpan di sana. Di sisi lain, Nick, Donnie, dan Slavko yang sedang menuju perbatasan Italia tiba-tiba dibuntuti oleh tim Vuk dan Marco yang langsung memberondongi mobilnya dengan tembakan untuk menjarah hasil rampokan mereka. Ketika malam berganti pagi dan aksi kejar-kejaran ini pun terus berlangsung, Nick berhasil menyingkirkan salah satu dari dua mobil tersebut. Namun sialnya tak lama berselang, Vuk berhasil menembak salah satu ban mobil yang dikendarai Donnie hingga membuatnya hilang kendali dan menabrak tebing. Beruntunglah di saat bersamaan, kelompok mafia yang sedang menunggu kedatangan berliannya tiba-tiba muncul dan berhasil menyelamatkan mereka. Donnie menepati janjinya mengembalikan berlian milik si bos mafia dan mendapat mobil pengganti dari Zamba untuk melanjutkan perjalanan mereka. What the fuck was that?
His fault. Beberapa hari kemudian di villa mewah di pinggiran pantai Itali, tim The Painter berkumpul dan menemui seorang pria bernama Slobodan, seorang penadah barang-barang mewah curian sekaligus buronan Interpol paling dicari selama 10 tahun terakhir. Setelah sepakat dengan harga yang akan dibayarkan Slobodan atas semua barang-barang rampokan tersebut, semua orang pun bersulang. To Heist of Century. And to the Panthers. Rivoli! Rivoli! Ketika semua orang tampak senang dan tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya atas kesepakatan itu, Nick malah tampak gelisah seolah ada yang sedang dia sembunyikan dari rekan-rekannya tersebut. Dan benar saja, tak lama kemudian pihak kepolisian muncul dan meringkus semua orang yang ada di sana. Ternyata ini semua adalah bagian dari jebakan yang sengaja Nick buat untuk melakukan OTT pada tim The Painter sekaligus meringkus Slobodan. Time to go home, huh? Respect. Beberapa hari kemudian, Donnie yang telah ditahan di sel tahanan kota Nice tiba-tiba mendapat kunjungan dari Nick. You're a piece of shit. So that was real. I did save your life, though. Sebelum meninggalkan tahanan, Nick berpesan agar Donnie duduk di kursi belakang sebelah kiri. Namun dia tak menguraikan apa maksud dari ucapannya tersebut. By the way, sit back left. Tak lama setelah Nick meninggalkan tahanan, beberapa petugas membawa Donnie untuk dipindahkan menuju ke tahanan yang lain. Hingga tiba-tiba, di perjalanan mereka dicegat oleh beberapa helikopter dan langsung menghadang rombongan tersebut. Setelah tim misterius ini berhasil menculik Donnie, mereka membawanya ke kawasan Sardinia, markas mafia Octopus. Ternyata sebagai penebusan rasa bersalahnya terhadap Donnie, Nick menawarkan Octopus seseorang dengan kemampuan perampokan tingkat tinggi untuk bergabung dengan kelompok mafia mereka. You work for me. Di akhir film, Nick terlihat menerima pesan ucapan terima kasih dari Donnie, dan film pun selesai.